duga-duga sebelumnya. Ini mungkin akan menuju kepada jungler yang punya badan agar karinya nanti dari timnas Malaysia bisa lebih optimal. Apakah ini menuju kepada Hylos atau jangan-jangan ada satu pick lagi seperti Balmond? Itu dia yang bisa menjawab dari Baxia dan juga Esmeralda. Tapi apakah ini adalah jawaban yang tepat karena terlalu banyak milih sepertinya dari Malaysia yang nanti bisa menjadi salah satu poin agar Ruby dari Finn bisa lebih optimal. Ya, mencari momennya dengan emo offended mungkin. Dan jangan lupa ya, kebanyakan melee hero ini susah banget untuk nge-push objektif loh. Susah banget, objektif turret itu benar-benar susah diambil karena ya dia out position jadinya kan. Gampang banget untuk dibalikin keadaannya. Tapi inilah dia, timnas kebanggaan Indonesia akan bertanding sesaat lagi melawan Malaysia di babak semifinal untuk memperebutkan satu tiket ke Grand Final. Langsung spam sekarang juga di kolom komentar untuk hashtag emas untuk Indonesia, Indo Pride, dan jangan lupakan We Own SEA Games dengan bendera Indonesia dan juga emot love untuk memberikan dukungan dan juga support positive vibes untuk timnas kebanggaan kita Indonesia. Mari kita lihat di sini Land of Dawn. Kita udah masuk di Land of Dawn kali ini untuk Indonesia melawan Malaysia lagi dan lagi. Dukungannya pasti bakal dibaca, pasti bakal berguna untuk agak sedikit pemain-pemain Indonesia di sini karena atlet kita yang luar biasa tentunya. Yang lagi berjuang pastinya ya untuk meraih emas. Ini kita harus dukung timnas nih guys, Indonesia guys. Bahkan inilah dia early game yang sepertinya masih lumayan aman. Ditambah dengan Moon dengan Cecilia lumayan agresif sepertinya ingin mengamankan clear wave dengan cepat. Ditambah dengan stacking up di ada yang angkat tangan tuh Pin. Oke ya, dan ini sebenarnya kalau untuk early ya, sebagai sebuah dukungan yang kita tunggu-tunggu. Tapi balik lagi ke Line of Dawn, inilah dia juga pergerakan dari timnas Indonesia yang melakukan sedikit invade dan bahkan satu pencurian yang hampir didapatkan begitu saja secara cuma-cuma. Jiku juga agak sedikit dibeli waktu ya untuk dari segi farming jungle. Oke, kali ini kita lihat memang udah ada pergerakan yang lebih agresif dari tim Indonesia, di mana mereka berhasil untuk nyolong sedikit jungle dari tim Malaysianya, tapi dari arah bawah juga Indonesia semua lininya masih safe ya. Sama Alsep juga dia clear wave-nya, dia tidak semoga aja udah chemistry-nya mau roster manapun guys, bagus guys. Dipilih oleh Ciku itu ke arah bawah. Iya, dan ini yang sempat tadi gua notice juga di awal, untuk farming nyaman di lane masing-masing aja, ini udah menjadi satu poin yang keunggulan lah bisa dibilang untuk kedua tim ini sama. Jadi ya mereka tahu oke kita sama-sama nggak bisa perang, jadi daripada kita trading nggak berguna, ya udahlah kita farming aja. Tapi kalau kita lihat sudah ada Baxia seperti dari Albert ya. Ya, yang sedikit terkena Tyrant Revenge sepertinya di bagian depan, tapi masih cukup strong dengan 9 detik menuju kepada Turtle yang pertama. Dan ini bakal menjadi sebuah kontes yang masih ingin dipaksakan oleh kedua belah tim sepertinya. Karena di sisi lain Momo juga masih bermain dengan aman tanpa adanya pergerakan yang cukup agresif. Jadi untuk di setup bagian Turtle-nya, karena kita tahu di sini Mas Ciku ya kan, yang kita tahu dengan adanya lethal counter, dia lebih diunggulkan dari segi pergerakan objektif. Tapi jangan lupa Albert dengan kalkulasi retribution ya, mungkin di sini akan langsung di zoning out. Lihat bagaimana R7 dan juga Finn yang mencoba untuk menutup pergerakan dari teman-teman Malaysia agar tidak ada yang bergerak ke dalam area dari Turtle. Dan inilah dia Turtle pertama untuk tim Indonesia. Iya, neutral objective control bahkan masuk ke dalam jungle musuh di mana Ciku menggunakan little counter, tapi sayangnya masih tidak mendapatkan jungle creepnya. Formation di arah atas pun dia terpaksa untuk mengamankan jungle creepnya karena gak mau invading, gak mau dia kasih ke arah Indonesia. Oke, sebuah informasi baru saja diberikan dan bahkan Momo dia tahu bahwa ada sedikit pergerakan ke arah bottom lane. Finn juga masih belum mau memaksakan kehendak. Dia masih main aman karena tahu dari kedua belah tim ini memainkan yang namanya momentum. Kita tahu di sini udah ada Kufra yang akan sangat mengandalkan Tyrant Revenge, dan jangan lupakan Ruby dengan I'm Offended. Artinya dia akan menunggu satu momentum untuk mendapatkan tarikannya sehingga nanti akan menjadi sebuah combo bareng sama Veil. Ya, dan Kufra sendiri juga susah banget gak sih masuknya kalau misalkan ada Ruby gitu kan. One. Ya, dan itu bener banget kayak momen yang dicari itu adalah momen ketika Kufra masuk justru. Di counter initiate langsung dibalikin, kalau nggak cukup untuk pecahin weakness point dari cewek aja deh. Biar dia bisa terbang gitu kan. Dan itu udah cukup sebenarnya. Sebenarnya kalau kita lihat dari Ruby-nya ya, itu bisa langsung cancel sih. Kalau Tyrant Revenge kena kepada orang yang selain dari Ruby ya, dia bisa langsung menggunakan stun untuk cancel momentum ke Tyrant Revenge. Tapi kita lihat bawahnya udah ada Tyrant Revenge yang langsung di pick up si cewek, terpaksa untuk mundur di sini di mana udah ada collapse yang dilakukan, little counter pun, tapi cewek masih bisa terbang. Dia memutar balikan situasi
masih Aduh. dengan crossbow Majuin. tank. Dan ini dia langsung udah follow up. Sans menggunakan damage dan Nice. berhasil mengamankan first Gua blood harusnya dapat untuk 2 itu. Indonesia. Poin pertama yang sangat manis dibalikan keadaannya cewek yang sering Gila, sekali bermain gila. dengan outplay-nya yang luar biasa dan bahkan mendapatkan satu weakness point dari seorang Shorn. Dan ini adalah momen yang sangat amat epic karena Momo yang ternyata malah tertangkap dengan Windblow dan Windstorm dari seorang Suns-nya. 1v1 situation Albert di depan sana melawan Ciku, tapi level 7 dari Albert ini akan membuat Albert makin strong di lini depan, ditambah dengan satu orange buff yang diamankan begitu saja. Dan kali ini engage dari Moon yang cukup terkena poking damage dari seorang Suns. Oke, dan kalau misalkan dilihat R7 juga udah mulai nih, udah mulai cutting-cutting, Udah mulai rotasi juga, menangin guys. move juga. Sementara kalau kita jungle-nya diinvasi terus. Gak kendor-kendor kali ini bakal VN nabrak. Kena 3 itu, aduh, Tiga nggak tarikan ada. mau dari Finn, langsung Kalau tertangkap kena dari Shortnya ada yang Suns hilang tadi enak banget itu. dengan tiupan Angkat angin. 3. Langsung tumbang di lini area river. Dan kali ini langsung menuju kepada bagian dalam jungle. R7 lagi dan lagi meng-out position dari Ciku sampai memaksakan retribution untuk sosok Balmond Ciku. Di arah bawah pun udah ada gank yang dilakukan oleh Albert dan juga Finn. Di arah atas juga kita lihat ya, dari R7 yang melakukan rotasi kemana-mana. Dia dari atas ke tengah, bahkan ke jungle bawah. Harusnya dapat Itu turret selalu bawah dengan nih, guys. setup. Dan gak pernah meninggalkan lane ya, di mana wave-nya di dalam target dia. Jadi itu udah udah cancel pergerakan yang dilakukan dari Formis. Dia nggak bisa ambil turret. Ditambah dengan satu turret di bagian bottom lane ini menjadi sebuah bonus bagi timnas Indonesia untuk mendapatkan satu momentum di bagian bottom lane. Dan untuk saat ini kita mungkin akan melihat setup lagi dari seorang Suns yang selalu bermain di dalam ambushnya. Tapi Aduh, ada pause guys. untuk saat ini. Kita akan menunggu. Kontrolnya dari kedua laner ini. Tapi kita masuk lagi ke dalam Land of Dawn kali ini menit ke-5 di mana Indonesia dan Malaysia skornya 2-0 untuk sementara. Iya, dan bahkan untuk saat ini kita akan melihat bagaimana timnas Indonesia yang sudah ada cewek mengamankan Demon Hunter Sword. 2 item bahkan di menit yang ke-6. Masing-masing 3 menit udah ada correction side. Udah ada pergerakan bahkan dari Harusnya satu mati Windblow nih. Windstorm Buset. semuanya untuk Shorn. Memaksa untuk kali ini Shorn mengeluarkan satu flicker. Wow, itu Belum kuat readnya damage-nya, sangat guys. baik ya dari Indonesia, di mana mereka langsung saja mengeluarkan skillnya ke arah Sorn karena memang udah kelihatan dari seorang Sun sebelum itu. Tapi yang menarik dari tadi, kita lihat di sini dulu, Ciku udah maju ke depannya, Finn tertangkap di dalam posisi yang sangat buruk, tapi little counternya ternyata belum cukup untuk menumbangkan dia. Udah ada crossbow tank juga yang langsung di-convert dari 1 ke arah belakangnya, di mana Moon bakal ditumbangkan juga 2 untuk 1. Bahkan kali ini Albert melakukan invasi ke arah dalam sana karena Ciku dalam keadaan down. Artinya kali ini ada free untuk dari segi purple buff-nya, dan sementara itu Formace langsung mencoba untuk melakukan clear wave minion, tapi kali ini kayaknya nggak bakal cukup karena ada 2 hero yang tertangkap dengan Windblow dan Falling Star Moon penutup. R7 menangkap momentum tersebut dan memotong jalan keluar dari Malaysia. Betul, guys. Dan kali ini Formace Sorn down di bagian mid lane. Ada satu turret juga sebagai Untung bonusnya untuk saat banyak ini nih Indonesia, di guys. tangan timnas Indonesia. Wow, itu performance yang sangat baik dari R7 membaca bahwa Momo di dalam bushnya menggunakan Falling Star Moon langsung ke arah Momo, dan bahkan dia masih memiliki HP yang lebih unggul, memaksakan Momo untuk flicker ke dalam turret dia. Ciku pun yang terpaksa rotasi ke arah atas. Ini membuat peluang untuk Indonesia menambah keuntungan mereka di arah Pundi-pundi bawah. goldnya ya. Goldnya di Iya, jungle iya. musuh diambil semua. Oke, Oke, dan yang menarik ini dari cewek sendiri ya. Next item, Windtalker. Windtalker. Attack speed, critical. Nice. Bahkan mungkin ada Pin. korban jiwa selanjutnya, Moon yang tertangkap sendirian dengan satu ledakan dari seorang Suns. Bahkan dia tidak menggunakan Windstorm-nya karena itu udah cukup dengan Windblade, dan itu adalah instant kill terhadap sosok Cecilian, asuransi late game untuk Malaysia. Dimana kita tahu asuransi late game-nya nanti akan mulai muncul di menit ke-15, tapi untuk sekarang dengan momentum di menit yang ke-7 dimakan sedikit demi sedikit. Moon sepertinya agak sedikit di-drag ke late game ya, ditarik lagi ke late game. Iya sih, ini perbedaan yang bisa dibilang hampir 6.000 gold ya. Ini benar-benar terasa sih, tapi top lane kalau misalnya kita lihat invasi yang dilakukan sama teman-teman dari Malaysia ini juga nggak kendor. Mereka tetap masih bisa nge-press. Ya Walaupun elah, memang ya pause dari mulu, Indonesia guys. mendominasi. Yang level 4 otomatis dia memiliki satu power untuk knock up airborne seperti yang udah kita bahas tadi, tapi untuk saat ini Guys, Albert banyak udah banget level pause-nya, 12. guys. Harusnya artinya mati nih. kali ini akan ada pergerakan Harusnya menuju mati nih. kepada Formace di arah bottom lane yang terjebak, sepertinya langsung mempop out untuk sprintnya. Ada crossbow of Tang juga mencoba untuk melarikan diri, tapi ternyata ada 4 member dari teman-teman timnas Indonesia dan Nice. tidak bisa kemana-mana. Formace tertangkap sendirian. Calvin Winata yang benar-benar menjadi sosok umpan untuk saat
saat ini akan menjadi satu sosok juga yang mendapatkan poin tambahan. Tapi Ciku di arah depan mungkin ingin coba untuk di-engage, tapi ternyata hanya clear wave saja dengan menggunakan Windstorm. Oke, dari clear wave-nya ini juga mungkin dari proaktif movement mereka ke arah bawah, Malaysia berhasil mengimbangkan turretnya. Tapi di sini R7 berhasil juga mendapatkan turret yang di atas, jadi bakal ada keunggulan lagi dan lagi. Menit ke-9, ini merupakan momen buat Indonesia mengamankan Lord. 5.000, Karena guys. mereka udah memiliki keunggulan yang sangat besar. 5.000 bisa 2-3 6.000 item gold itu. lead di menit yang ke-9. Mereka udah kontrol gamenya. Apa yang mereka harus lakukan? Invade terus. Invade Jangan jungle. kasih Malaysia mendapatkan gold di dalam jungle sendiri. Malah jangan kendor gak sih? Ini adalah momen yang cukup penting, tapi Momo dalam ancaman. Flicker digunakan, Thunderclap, R7 Ya, mati bakal dong, dikejar, tapi R7. ternyata R7 dengan Nice. gocekannya dan masih bertahan. Kukrip. R7 benar-benar masih bertahan, dan inilah dia Esmeralda terbaik Indonesia. Valid or Valdi? Rivaldi Indonesia. Oh Esmeralda my terbaik, god. guys. Wow. 1 lawan 3 kemarin Officer dan KB dia tuh. langsung Catat, naik guys. level. 1 lawan 5 di dalam posisi itu. Tapi lihat momen yang dibuat loh. Objektifnya free banget. dulu Lord Lemon nggak ada yang kontes, versus dia nggak pribadi, tumbang. Ya tadi sempat Sekarang udah kita R7. notice juga memang di early game. Hati-hati karena ketika R7 menggunakan Esmeralda, invasi jungle akan dilakukan. Dan itu udah terasa sama Momo. Ditambah kali ini objektif lain yang coba diambil sama teman-temannya. Coba buying time dan nggak tumbang. R7 nih bos. R7 nih bos, dan bahkan mendapatkan Lord dengan gratis. Buying time yang berhasil, damage yang kurang cukup untuk menumbangkan sosok EXP Enak banget laner dari cewek ini. Esmeralda. Itulah Jadi, dia jawaban Brooklyn. mengapa Malaysia tidak mampu untuk menangkap ke arah sosok dari R7. Dan saat ini turret sudah didapatkan satu demi satu. Mid lane juga akan dihancurkan. Gold leading menuju kepada 9.000 OTW 10.000. Udah ada Genius One dan Athena Shield di sana dari Calvin Winata, menghindari semua damage dari Moon, bahkan hampir terkena windblow dari Ciku. Iya, di atas juga udah ada siege yang dilakukan oleh tim Indonesia. Tinggal sisa base turret di arah tengah dan juga di arah bawah. Tapi kalau kita lihat dari komposisi Malaysia, memang mereka memiliki high ground dari Cecilion ya. Jadi masih bisa ditahan untuk sementara. Oke, masih bisa ditahan, tapi apakah ini akan cukup waktunya dengan item yang sepertinya udah mulai terlihat, Lim? Oke, dan bermain dengan brute force ini adalah jawaban dari Esmeralda R7 yang begitu perform. Dengan movement speed tambahan, dia bisa untuk gocek-gocek, dia bisa kabur dari posisi yang nggak bagus, dan Tapi kita bisa tadi melihat di mana kalau nggak cewek sudah ngegocek mengamankan pas digeprek Athena Shield. Kalman Dan mati Athena tuh Shield guys. ini akan menjadi jawaban dari Moon yang baru saja mengamankan Ice Queen One, bukan menuju kepada Divine Glaive, dan ditambah dengan tadi Oracle yang sesaat lagi mungkin akan dimiliki Nah, ini apalagi oleh dapat R7. purple nih. Absorb damage Dikasih yang akan purple makin lah lebih ini, tinggi lagi, dan Esme-nya. inilah dia bagaimana gotong royong cewek yang untuk dapat. memberikan satu purple buff kepada cewek. Freeze lane juga ya. Jadi Malaysia ini selain dari mid lane yang selalu pastinya di-push untuk mendapatkan pressure di dalam jungle musuh, bakal kesusahan. Mereka mendapatkan gold harus bareng-barengan dan itu ke-split berempat. Dan ya kalau misalkan kita lihat dari perbandingan killnya aja, ini bakal levelnya terasa banget Pak, serius. Terasa banget. Albert 15. Cewek 14. No, Ciku 12. Masalahnya itu dia, Albert selalu menahan dari jungler head to headnya di 3 level yang berbeda, dan ini yang udah mulai terlihat. Secara kasat mata, level 15 melawan level 12. Ada perbandingan retribution? Ya. Bahkan untuk saat ini freeze lane-nya ditahan habis-habisan agar Moon tidak mendapatkan stacking up. Karena kita tahu asuransi dari Malaysia ada di tangan dari Cecilion. Makin late game, makin banyak stack-nya, ini makin mengerikan dari Cecilion. Bener-bener gak dikasih ya mau maju, cuman ini berat banget sebenarnya ya untuk teman-teman dari Malaysia, karena perbedaan goldnya sudah mulai terasa 10.000. Dan untuk dari Indonesia sendiri, PR-nya hanya tinggal disiplin sih. Ya. Disiplin, respect, ini menjadi kunci untuk kemenangan game pertamanya. Iya, ini kalau kita lihat masterclass dari Makro sih, dari wave manipulation-nya. Lihat deh, mereka timingnya, mereka nge-clear minions pelan-pelan untuk build up waves-nya. Di arah atas ada 2 wave yang sudah di-build up. Dengan ini di semua lane, Free Lord, Enhanced Lord di menit yang ke-13 secara gratis. Semua karena makro gameplay yang mereka lakukan di sini. Ini dia cara membaca map yang luar biasa dari timnas Indonesia. R7 mencoba untuk mengkontes semua member dari Malaysia. Tyrant Revenge Connect tapi masih cuek, masih ada sprint pop out ke arah belakang dan masih benar-benar berdiri kokoh dari R7 di arah bottom lane, dan bahkan tidak akan ada korban jiwa untuk saat ini. Cewek juga mengamankan satu orange buff dengan gratis. Top lane, bottom lane clear, dan inilah dia
dia Immortal untuk Finn. Mungkin dengan combo yang akan dia buat, Flicker pun ready. Apakah akan ada sebuah momentum dari timnas Indonesia? Konsil sudah dibuka, langsung ada pergerakan dari Evin. Menangkap karena 2, tapi ternyata wind blow-nya tidak connect sama sekali. Nice. Moon harus tumbang cewek. Wah, Cewek bisa dibalikin tapi ini. ternyata cewek bakal ter-shutdown. Tapi di sisi lain, turretnya Itu, bakal nice, terbebaskan. Dan R7 R7 menutup bisa guys, bisa Ciku ini, M. dengan 1 ditukarkan 2. Masih ada wind blow lagi, wind blade lagi, tapi ternyata tidak ada yang Masih connect ada di arah depan. Sun Momo soalnya, mencoba masih untuk ada melakukan clear damage. wave minion dengan cepat, tapi ternyata R7 membayangkan di arah depan. Tapi untuk saat ini Sean, apakah Tyrant Revenge akan dipaksakan? Dan ternyata Finn lagi Nice. dan lagi menangkap satu formage yang tertangkap. Dan ternyata langsung clear dengan cepatnya minion yang tidak ada sisanya. Momo bakal dikejar, 4 member di arah depan, memberikan efek slow dengan Ice Retribution. Dan untuk saat ini terbuka dengan sangat amat bebas untuk Indonesia mengamankan 3 base Mundur dulu, dengan guys. gratis. 3 base Tarat dengan gratis. Cuman cewek yang ditumbangkan di sana karena memang dia agak maju ke depan. Tapi apa yang terjadi? Malaysia terpaksa untuk menggunakan semua resource skillnya terhadap cewek yang mainnya Satu sangat tukar agresif. 2. Iya, dan ya kalau misalkan kita lihat dari war tadi juga sebelum ceweknya tumbang, dia udah menumbangkan 1 dan sekaratin Ciku. Tapi ya sebelumnya kita bakal lihat dulu dari segi item Ice Queen One. Ada tambahan lari lagi untuk R7 ditambah dengan efek slow-nya. Sementara kalau kita lihat dari Veil, ini full damage banget. 2 penetrasi yang dipilih sama Sans ini membuat damage follow up-nya nanti make sure damage follow up itu cukup. Siapapun yang ditarik atau siapapun nantinya kena CC, follow up dari Sans itu pasti bisa untuk ngebocorin bahkan untuk ngekill. Dan ini dia yang aku suka. Apa nih? Ini karakteristik dari timnas Indonesia. Tarik ulur untuk Lordnya itu kelihatan banget. Iya. Ayo. Permainan objektif netralnya Bener, ini. ditahan. Biar apa? Biar ayo sini dong keluar. Kita Pancing fight-nya ya. di river, di jungle, di tempat-tempat yang dimana angin dari Sans akan connect ke Betul. arah member dari Malaysia. Push controlnya juga sebenarnya kalau kita lihat dari Malaysia ya, yes mereka memiliki tanky member, tapi nggak ada yang bisa membuka mapnya secara manual masuk ke dalam busha karena apa? Lihat damage output yang dimiliki oleh Indonesia. Not just that, si cewek ini dia kalau mendapatkan crossbow attack bisa langsung convert ke orang lain. Pasti ini dengan burst Targetingnya yang ya. dimiliki Sans. Tadi aja siapa? Moon. Itu yang kenal. adalah asuransi late game untuk Malaysia. Yang dimana kita tahu dengan Cecilian berarti artinya dia akan lebih sulit untuk mempertahankan defense high ground-nya. Betul. Yang berarti kalau seandainya hanya Momo saja, Wah, dia lama single sih. target itu lama banget. Benar Ini banget. menjadi free lord lagi dengan setup yang cantik sekali dari tim Indonesia. Mereka langsung push in 3 wave sekaligus. Dan lihat deh, itu minionnya ada 2 cannonnya. Lihat gak? Cannon minion ada 2. Mereka melakukan build up atau bisa dibilang slow push yang sangat-sangat besar, sangat-sangat baik. Dan itu sengaja. Kenapa? Itu sengaja. Biar Moonnya tetap dapetin farming yang optimal, stack yang cukup, dan nanti bisa melakukan defense. Tapi ini adalah Lord yang ketiga untuk timnas kebanggaan kita Indonesia dengan item yang lebih siap sepertinya, Lim. Ada Immortal di sana dari 12.000 Albert. Kalau gold Pin lead. berhasil Oh my God. nangkep 2 immortal dari Cecilian teman-teman Indonesia enak, yang guys. mereka siap ngedobrak pertahanan dari Malaysia. Dan ya kalau kita lihat dari Malaysia sendiri hanya ada 1-2 immortal yang masih on. Ini juga untuk defense mati-matian pastinya ini bakal menjadi push penentu juga. Itulah dia momen yang akan kita lihat belanja di pasar raya Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Apakah akan langsung menuju kepada base-nya? Lord sudah berlenggang-leha berjalan di depan sana. Langsung ada R7 juga membeli waktu di arah depan. Formace mencoba untuk menahan dari Lordnya. Sanguine Claw tidak connect karena siapapun. Dan lihat Finnya menangkap karena Momo. Momo tumbang. Ini momentum. Dan Revenge tidak kena karena siapapun. Shot dalam ancaman dan cewek. Dia mungkin akan bergerak ke arah depan dengan bebasnya. Langsung menumbangkan 1 dari Ciku. Ciku bakal down dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Base-nya terbuka. Dan ini Indonesia dengan game pertama GG. yang diamankan 1-0 di babak semifinal. Match point untuk Indonesia 1-0, bahkan 1-0 yang sangat-sangat dominan di game yang pertama. Dan my god, itu dari segi individu juga highlight semua, berasa lengkap banget. semua. Oke, dan ini 1 step closer lagi untuk emas Indonesia. Emas Indonesia untuk tiket grand final yang lebih pasti. Dan